Rumah BUMN Lembang ya. Iya, Mas. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita akan bareng-bareng belajar mengenai manfaat dari pencatatan keuangan usaha, dan kita nanti juga ada praktek pencatatan keuangan usaha digital melalui aplikasi Mudah. Oke, di sini saya minta maaf nih kalau agak berisik ya, karena saya lagi di luar, nggak bisa ke kantor. Di kantor tuh nggak boleh masuk, kondisinya COVID lagi meningkat, jadi nggak boleh di kantor ternyata. Jadi saya di kafe gitu posisinya nih. Tapi tetap aman, Mas ya. Protokol kesehatan ya. Iya, betul Mas. Oke, Mas. Oke, kita langsung sampaikan share materinya. Sip. Di sini teman-teman usahawan semua berarti ya, teman-teman UMKM semuanya ya. Kita di sini nanti mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa open mic kalau ada yang ingin bertanya. Kalau nggak bisa open lewat chat juga nggak apa-apa. Terus di sini saya mau nanya dulu nih, teman-teman di sini sudah pada melakukan pencatatan keuangan usaha belum? Kita perwakilan aja, Mas ya. Boleh. Saya tunjuk, Mas ya. Saya tunjuk Mbak Murda mungkin ya. Ini saya acak aja ini. Silakan Mbak Murda. Dijawab Mbak Murda. Rahayu Aduh. Mbak Murda masih aktif? Atau kalau enggak kita geser ke yang lain mungkin. Mbak Deni. Mbak Deni. Mbak Isti ya? Mbak Isti jajal. Oke, berarti di sini jangan-jangan belum pada melakukan pencatatan keuangan usaha nih ya? Bentar. Saya sudah. Sudah, Sinten tadi? Oh, sudah. Siapa tadi? Saya kadang-kadang. Oh, Pulau Mas. Halo Mas, Dari awal usaha. Maaf Mas, sinyalnya Siapa yang naik turun. jawab sudah tadi? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu deh. Lanjut aja Mas. Oke. Kita lanjut materinya ya. Iya, lanjut. Sip. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kenapa sih teman-teman usahawan, khususnya UMKM, harus melakukan pembukuan? Nah, di sini ada 6 alasan nih, kenapa teman-teman harus melakukan pembukuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk melacak pengeluaran. Jadi kalau teman-teman biasanya melakukan pengeluaran nggak dicatat, nanti nggak tahu tuh duit keluar itu kemana arahnya gitu. Kalau teman-teman nggak catat ya, tapi kan kalau dicatat jadi tahu, oh ini ada pengeluaran yang dilakukan di minggu kemarin sebesar sekian gitu. Kedua, kita bisa membuat budgeting. Ketiga, kita bisa pembayaran pajak final untuk perhitungannya sebesar 0,5% bagi teman-teman UMKM. Nah, keempat ini kita juga bisa mempermudah analisa kita nih dari hasil pencatatan. Nah, misalkan dari total pendapatan mana, dari produk mana yang paling besar gitu. Nah, terus yang kelima, ini membuat keputusan. Jadi setelah kita menganalisa, kita juga bisa membuat keputusan seperti
oh dari 3 produk yang kita jual ternyata ada 1 produk yang paling laku nih. Nah, yang produk kedua dan ketiga ini kita mau lanjutkan untuk menjual produknya atau di stop aja fokus jualan produk A dan membuat produk-produk lainnya gitu. Atau kita bisa juga membuat keputusan seperti mau meningkatkan penjualan dari produk kedua dan ketiga, itu jualnya di bundling dengan produk pertama karena produk paling laku itu produk yang pertama, seperti itu. Nah, terus kita juga kalau ada investor buat yang keenam, ini sebagai pertanggungjawaban kita untuk menunjukkan hasil laporan keuangan usaha kita, seperti itu. Laporan keuangan apa aja yang teman-teman UKM butuhkan? Jadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh teman-teman usahawan, khususnya UMKM, itu yang sesuai dengan UMKM kecil menengah, seperti itu. Isinya itu ada ini. Sinyalnya putus-putus, Mas. Nah, ini putus-putus ya, Mas? Halo? Iya, iya, repeat, Mas, repeat. Sekarang masih putus-putus nggak ya? Udah enggak? Udah nggak ya? Oke, Iya. Mas. Makasih ya, Mas. Nanti kalau putus-putus lagi, tolong kasih tahu ya, Mas. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi laporannya untuk teman-teman UMKM itu ada 2 laporan yang sudah sesuai dengan SAK IMKM. Itu ada laporan posisi keuangan atau laporan raca. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Nah, berikut ini contohnya. Yang pertama itu laporan raca. Komponennya itu apa aja sih? Ada aset atau aktiva, yang kedua ada kewajiban atau pasifa, dan terakhir itu ada modal. Nah, berikut ini tabel dari laporan raca yang sesuai dengan SAK IMKM. Mungkin kalau teman-teman yang masih ingat di zaman kita sekolah, di SMA mungkin ya, itu kita mempelajari akuntansi dan kita bikin tabelnya untuk laporan raca seperti tabel yang saya tampilkan berikut ini. Itu ada contoh bengkel mobil Maverick. Nah, isinya ada aktiva lancar, aktiva tetap, terus ada kewajiban dan modal, seperti itu. Nah, terus ini ada laporan laba rugi. Komponennya itu terdiri dari pendapatan bersih, HPP, laba kotor, beban operasional, dan laba bersih. Sama seperti laporan raca, ini juga ada contoh dari laporan laba rugi. Isinya itu ada pendapatan, harga pokok penjualan, harga pokok barang dagang, lalu ada biaya. Jadi hasil selisih pendapatan dan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan laba atau rugi, seperti itu. Kita melihat nih permasalahan pembukuan non-digital bagi teman-teman usahawan yang sudah melakukan secara manual nih ya. Yang pertama itu rekap nota manual butuh waktu 1-2 jam per hari. Jadi kalau kita masih menggunakan manual, buku, dan pulpen seperti itu butuh waktu lama ya buat kita rekap pencatatannya. Nah, terus kita juga nih melihat sulit menghitung untung rugi. Jadi hasil survei kita 8 dari 10 teman-teman usahawan di Indonesia ini belum memiliki pencatatan keuangan. Putus lagi, Mas. Nah, yang terakhir Lagi, ini Mas. human error tinggi. Halo, Mas Rino, Mas Dion. Human error tinggi kalau pencatatannya masih manual. Halo, Mas Dion. Nge-lag lagi, Mas. Halo. Bentar ya. Iya.
Halo, masih putus-putus nggak? Halo, Lancar Mas, lancar. lancar nih ya? Ya. Oke, ini saya pakai tethering. Sip, kita lanjutin ya kalau gitu Oke, ya. Mbak. Oke, Mas. Nah, tadi eh, ada 3 nih permasalahan pembukuan non-digital. Yang pertama itu menghabiskan waktu. Kedua, hasil dari survei kita 8 dari 10 teman-teman UMKM belum memiliki pencatatan keuangan. Nah, yang terakhir ini human error tinggi bagi teman-teman yang melakukan pencatatan non-digital atau lewat buku dan pulpen seperti itu ya. Jadi human error tinggi ini membuat kita kurang teliti menyimpan nota. Terus terjadinya kesalahan berhitung, kesalahan penulisan, dan sulit mengingat hutang piutang. Jadi kalau hutang piutang kita catat lewat buku, ketika ada yang membayar atau kita membayar hutang kita, itu kita kesulitan untuk mencari tuh. Dan sebenarnya yang terakhir resikonya tinggi ya menggunakan buku. Misalkan bukunya basah atau bukunya hilang, itu kita nggak punya backup datanya seperti itu. Nah, solusi dari permasalahan itu kita memperkenalkan aplikasi pembukuan nih buat teman-teman UMKM. Nama aplikasinya Mudah. Di Mudah itu kita bisa melakukan pencatatan uang masuk dan keluar secara mudah. Nanti kita bareng-bareng praktek. Terus kita juga bisa menghitung HPP dan laporan keuangan secara instan yang sesuai dengan SAK IMKM seperti 2 tabel yang tadi saya tampilkan. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan usahanya dengan cara mengajukan pinjaman modal seperti ke bank, KUR seperti itu ya, atau ke fintech, itu teman-teman ketika ditanyakan laporan keuangan usahanya, teman-teman tinggal menunjukkan hasil dari laporan yang ada di aplikasi Mudah kalau teman-teman nantinya membuat pencatatan pembukuannya lewat aplikasi Mudah. Itu sudah sesuai dengan SHK IMKM, sesuai dengan keinginan dari teman-teman bank dan teman-teman fintech seperti itu. Nah, terakhir ini ada kita buat toko online bisa di aplikasi Mudah. Toko online-nya itu seperti mini website usaha ya. Nanti kita bareng-bareng lihat. Oke, jadi sejauh ini aplikasi Mudah sendiri sudah digunakan oleh 50.000 teman-teman usahawan yang ada di Indonesia. Sejauh ini paling banyak penggunanya ada di Jakarta. Kebetulan kantornya juga ada di Jakarta ya. Nah, studi kasus yang kita lihat, teman-teman usahawan yang sudah menggunakan aplikasi Mudah secara 5 bulan rutin untuk melakukan pencatatannya, itu penghasilannya meningkat sebesar 123%. Nah, ini nanti 4 langkah mudah nih melakukan pembukuan. Jadi teman-teman di sini bisa download aplikasi Mudah lewat link yang sudah di-share oleh Rumah BUMN Kembang. Nah, terus buat teman-teman yang belum download, nanti tinggal minta linknya. Nanti teman-teman bisa daftar login langsung, nanti kita bareng-bareng catat transaksi, dan laporan bisa langsung di-download, seperti itu. Sampai di sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya mau tanya dulu Mas, boleh? Boleh. Mungkin ini juga mewakili teman-teman kali ya. Kenapa bisa Mas nyatat keuangan lewat digital kayak gini, terus akhirnya bisa penjualan bisa meningkat sampai berapa tadi? 120% ya? 123%. 123%. Itu gimana Mas? Kok bisa sampai Iya. gitu ya? Jadi impactful itu kah memang? Iya, betul. Jadi sebenarnya ada 2 faktor ya. 2 faktor untuk kita bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan penghasilan usaha kita. Yang pertama itu di marketing. Kedua ada di pembukuannya. Jadi ini saling sinkron nih, saling berhubungan, pembukuan dan marketing. Nah, dari hasil pembukuan kita bisa melihat nih, misalkan kita menjalankan bisnis usaha ayam bakar ya. Saya ambil contohnya ayam bakar. Nah, di situ ada ayam bakar, terus
ada ayam bakar pedas, ada ayam bakar manis, ada ayam bakar biasa. Nah, ini ada 3 produk di ayam bakar. Dari situ nanti kelihatan nih, kalau kita mencatat pembukuannya. Kita pertama bisa melihat produk yang paling laku tuh yang mana sih? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari produk yang nggak laku ini kita bisa membuat keputusan. Kita mau lanjutkan jual produk tersebut atau enggak. Nah, karena kalau kita tidak membuat keputusan seperti itu, otomatis kita kan menyediakan stok untuk produk lainnya ya. Dua produk lainnya yang kurang laku. Nah, di situ bisa kalau teman-teman melakukan pencatatan nanti bisa kelihatan produk itu nggak laku, akhirnya sia-sia nih produknya, jadi kebuang gitu. Itu contohnya ya. Nah, terus dari situ juga kita bisa membuat keputusan ketika kita tahu salah satu produknya laku, misalkan ayam bakar yang manis itu paling laku, kita mau bikin ayam bakar yang pedas sama ayam bakar yang biasa, itu juga bisa nggak kira-kira penjualannya sama seperti ayam bakar yang manis. Nah, dari situ kita bisa membuat keputusan bundling produknya, misalkan jual produk ayam manis dengan jual dibarengi dengan penjualan produk ayam bakar pedas. Jadi kayak beli 1 gratis 1 atau beli 2 dapat diskon, seperti itu. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan produk yang belum laku ini, seperti itu. Yang kurang laku ya. Jadi dari nyatet keuangan gitu bisa itu Mas ya, bisa evaluasi ya. Betul. Evaluasi Betul. penjualan kita gitu ya. Iya. Makanya dari situ bisa kelihatan produk-produk yang mana yang mungkin lebih bisa ditingkatkan. Makanya bisa meningkatkan penjualan gitu Mas ya. Betul. Tapi impact-nya gede banget Mas ya dari nyatet keuangan ini. Iya. Iya, impact-nya sangat besar ya. Karena selain tahu dari sisi penjualan, kita juga bisa melihat di sisi pengeluarannya. Contohnya nih, dalam sebulan, kalau kita mencatat untuk pengeluaran, ternyata dalam sebulan itu kita menghabiskan transport untuk belanja kebutuhan bahan baku sebesar 10 kali tuh. Nah, dari sini kita tahu nih, oh jadi dalam sebulan tuh bisa 10 kali ya belanja bahan baku. Bisa nggak ya dibikin 5 kali? Nah, itu keputusan untuk pengeluarannya. Untuk efisiensi budget dari pengeluaran sendiri, bisa nggak dibuat 5 kali? Atau bisa nggak biaya transportnya dikurangin seperti barangnya kita terima dengan cara dikirim dari supplier, seperti itu. Kita nggak pergi ambil barang terus pulang bawa barang. Nah, itu efisiensi yang bisa dilakukan untuk pengeluaran, contohnya ya. Seperti Dan yang paling penting itu sih Mas, kayaknya yang paling deket ini kayak masalah hutang itu Mas ya. Benar. Itu perlu banget tuh. Jepang bisa hancur karena bon sih Mas. Iya. Bon Hiroshima Nagasaki. Iya, kalau usahawan bisa hancur karena bon ya. Oh iya. Iya. Karena bon hutang. Nah, di aplikasi Mudah nanti juga kita bisa mencatat untuk transaksi yang hutang, transaksi customer pembelian secara hutang, atau kita yang beli ke supplier secara hutang. Nanti dari situ kita bisa mencatat tanggal jatuh temponya. Ketika tanggal jatuh tempo, itu akan ada notifikasi untuk mengingatkan kita menagih atau membayar hutang, seperti itu. Jadi bisa ngirim semacam invoice itu ya? Iya, itu kita juga bisa kirim invoice langsung lewat WhatsApp, seperti itu. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan tadi, ada yang raise hand, Mbak Isti kayaknya tadi, Mbak Mulikatul Isti ya. Silakan Mbak Isti. Mau tanya sih Mas, selama ini perkenalkan, nama saya Isti, owner dari Keries Aneka Olahan atau Camilan Ikan. Selama ini tuh selain online atau offline jualan, kita itu kan juga titip di beberapa toko-toko oleh-oleh. Nah, kelemahan saya mengeceknya itu tidak tiap bulan. Ada beberapa toko yang ketika ngecek
tidak tiap bulan, Mas. Nah, itu kadang membuat saya bingung untuk melakukan pencatatan itu apa ya? Seharusnya itu kan tiap bulan gitu ya, Mas ya. Nah, dengan kondisi seperti itu menurut jenengan gimana atau solusinya gimana gitu, Mas? Oke, di sini yang dimaksud hutang ya, Bu? Hmm, eh, apa ya itu masuk piutang ya, Mas? Apa ya? Hutang, Mbak. Saya itu kan titip hutang. Saya itu kan titip di toko oleh-oleh. Oh, konsinyasi ya? Ya, Konsinyasi. modelnya konsinyasi. Tapi untuk pembayarannya terhambat ya? Pembayarannya itu kan memang produk kita yang laku itu yang dijual. Cuman kelemahan saya itu ada beberapa toko yang tidak tiap bulan saya cek gitu, Mas. Mungkin 2 bulan atau apa baru kita cek gitu. Jadi kita baru tahu produk kita yang laku itu apa aja dan kita dapat income dari situ berapa itu baru semisal saya cek 2 bulan itu gitu. Jadi sebenarnya pembayarannya lancar ya, Bu ya. Cuma bayarnya tuh nggak tepat waktu ya. Ya, pembayarannya lancar sesuai dengan karena konsinyasi kan seperti itu. Kalau produk kita laku ya yang itu yang dibayar kan seperti itu, Mas. Oke. Nanti kalau di aplikasi mudah, nanti ibunya bisa bikin produk yang sistemnya dijualnya konsinyasi tuh. Nanti produknya misalkan ada 3 partner yang sistemnya konsinyasi. Nanti tinggal ditulis produknya partner 1, partner 2, partner 3. Nah, itu diisi stoknya. Ketika ibu ngasih stok barang, misalkan dititip barangnya ada 100. Nanti tinggal diisi stok produknya, ini ada 100. Nah, jadi bisa ketahuan tuh keuntungannya kalau sudah dicatat. Nanti misalkan nggak semua produknya yang laku, tinggal dicatat aja tuh produk yang laku, jumlahnya disesuaikan sama yang nggak laku, seperti itu. Sama ada tadi Mas ya notifikasi juga Mas ya? Betul, nanti ada notifikasi masuk juga. Misalkan belum sekarang terbayar di gitu tanggal di tanggal 25 nih. Nah, nanti mau diambil lagi untuk hasil penjualannya di tanggal 25. Berapa bisa di-set gitu ya? Iya, bisa di-set tanggal jatuh temponya. Ketika tanggal 25 nanti akan diingatkan ke kita kalau ada partner yang barangnya harus kita ambil nih hasil penjualannya, seperti itu. Nah, biasanya kan kelemahannya teman-teman kan biasanya memang karena konsinyasi di banyak tempat, jadi mungkin lupa yang sana udah diambil, yang sini belum diambil. Nah, itu bisa diakali dengan ada notifikasi, set notifikasi tadi Mas ya berarti ya? Iya, benar banget. Kayak gitu. Seperti itu Mbak Nanti bisa kelihatan. Berarti pencatatan penghitungan laba rugi itu nggak harus tiap bulan ya, Mas ya? Benar. Jadi nggak harus gini. Misalkan kita mengeluarkan modal nih sebesar 1 juta di bulan ini ya, di bulan Juni. Nah, pendapatannya bisa muncul di bulan Juli atau bulan Agustus, di bulan-bulan berikutnya, karena tergantung dari produk yang kita laku, yang kita jual itu lakunya kapan, seperti itu. Jadi nggak harus kita mendapatkan hasil laporan laba rugi di bulan yang sama ketika kita melakukan pengeluaran, tergantung produknya lakunya kapan. Seperti itu, Bu. Sampai sini paham nggak? Bu, siapa tadi yang nanya ya? Pasti, Mas. Bu Tias. Gimana, Bu? Pasti. Paham? Resti. Iya, Mas. Paham, Mas. Terima kasih infonya. Sama-sama, Bu Isti. Oke, buat Saya masih teman-teman. Ya, ada yang mau nanya lagi nih. Ya, mohon waktu sebentar untuk bertanya,
Mas. Ya. Saya Tuti dari Lasem, owner butik Najma Lasem. Tadi saya sudah mencoba aplikasi, saya bermaksud membuat invoice pada pelanggan. Kemudian saya cari tombol untuk menginput DP atau uang muka. Ternyata tidak saya temukan, kemudian saya tulis di keterangan. Bagaimana caranya supaya invoice saya itu langsung tertulis DP-nya sekian, kurangnya sekian. Terima kasih. Oke, nanti mungkin menjadi masukan nih di aplikasi mudah, karena sejauh ini juga belum ada untuk invoice yang sifatnya DP-nya berapa, terus sisanya berapa, itu kita belum ada. Sejauh ini Terima kasih. baru hanya untuk pencatatan di kita aja nih, biar kita bisa tahu kalau ada pelanggan kita pembeliannya totalnya 1 juta, DP-nya sekian, tapi kita nggak bisa kirim invoice-nya, cuma bisa kita lihat seperti itu. Oh iya, terima kasih Mas. Ya, Terima kita kasih, Bu lagi Tuti. tahap sama-sama, pengembangan Mas Ipong. ke arah situ tuh, Bu Tuti ya? Ya. Bu Tuti. Ya. Bu Tuti ini Jadi pengusaha batik Lasem, Mas. Batik Lasem ini di Bu Tuti ini premium, super premium sih, Mas. Makanya mungkin ada beberapa sistem pembayaran yang harus DP kayak gitu ya, Bu Tuti ya. Iya, Pak, Mas. Oke. Apa mungkin Terima biar lebih lengkap kita langsung ke simulasi kali ya, Mas ya, Mas Dion. Iya. Oke, silakan Mas Oke. Dion dilanjutkan untuk simulasinya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Nggak ada ya? Enggak. Kalau ada yang mau nanya, silakan itu ya nanti ya, raise hand ya. Iya. Oke, silakan Oke. dilanjut untuk simulasi dulu Mas Dion. Siap, kita lanjut ke simulasi aplikasinya. Buat teman-teman yang belum download aplikasi mudah, nanti minta link downloadnya ya. Sama siapa ya, Mas? Minta download. Ya. Sama Mbak Ubrotun. Mbak siapa? Mbak Ubrotun. Mbak Ubrotun. Mas Dion, sorry, konfirmasi. Ini link downloadnya ini kan yang di share ke Mbak Citra itu ya? Iya. Oke, ya. Nanti udah dikirim di chat ya? Udah ya, Bu. Soko Mbak Citra. Bentar Mas ya, saya konfirmasi lagi ya. Kalau tadi kemarin saya share-nya itu yang di Play Store sih, Mas. Iya, yang di aplikasinya. Yang di Play Store ya. Bukan yang di aplikasinya, Mas. Oh, jadi dalam referensi aplikasi tadi ya. iya. Oke. Kami kirimkan ulang lagi ya teman-teman linknya. Sebentar, sorry Mbak Citra. Ya, Mas. Mbak Ubroto sudah dikirimin belum ya? Kayaknya belum ada. Sudah. Saya share di chat ini nanti ya. Oke. Teman-teman, habis ini linknya di broadcast sama Mbak Ubrotun ya. Silakan nanti bisa download ulang di link tersebut buat lebih jelasnya di pelatihan ini. Seperti itu. Kalau ini bedanya sama yang kalau di Play Store gimana, Mas Dion? Kalau dari aplikasi kita bisa dapat linknya dari aplikasi nih di toko. Nanti tinggal bagikan aplikasi mudah. Nah, itu linknya harus dari teman-teman Rumah BUMN Rembang. Kemarin kan kita belum dapat linknya. Nah, kemarin teman-teman saya share buat yang dari Play Store. Oke. Nanti mungkin hapus dulu aja. Nggak apa-apa. Nanti di minggu depan kita akan kasih kode referral yang bisa diisi sama teman-teman nih. Oke, siap. Nanti bisa diisi kode referral, tujuannya biar pertama nanti dari rumah BUMN Rembang bisa melihat nih teman-teman di sini untuk pencatatannya selalu dilakukan nggak pakai aplikasi gitu. Yang kedua, sebenarnya di sini ada premium fitur yang bisa digunakan jika dibutuhkan ya. Nantinya premium fitur itu akan dapat diskon kalau teman-teman nanti menggunakan referral code dari rumah BUMN Rembang. Tapi teman-teman bisa
bisa beli sesuai kebutuhan. Tapi kalau nggak butuh, teman-teman bisa menggunakan aplikasinya seperti biasa, seperti itu. Iya. Contohnya nih ya, Bentar teman-teman Mas yang Dion, saya tak disclaimer dulu ke teman-teman kita dulu. Jadi teman-teman ini adalah bentuk kerjasama antara Rumah BUMN Rembang dengan Mudah ya. Jadi teman-teman Iya. nanti kita masih bisa tetap memantau perkembangan teman-teman UMKM Rembang ini. Jika teman-teman mendownload ulang nanti setelah seminggu kemudian aplikasi ini dari nggak perlu klien kami. nggak perlu di download ulang, nanti tinggal diisi kode referralnya aja Mas. Yang mengisi kode referral dari kami berarti ya seperti itu Mas ya. Nanti tinggal di share kode referralnya. Nanti mungkin di sini ada grup WhatsApp. Nanti kita bisa share kode referralnya gitu. Iya, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, nanti kita tetap memantau perkembangannya, apakah nanti Mbak Isti tadi udah apa jenenge pencatatan keuangannya sudah bagus. Kita masih tetap bisa memonitor Mas ya nanti ya, berarti ya. Betul. Seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti silakan kalau memang tertarik menggunakan aplikasi ini dengan itu juga bisa minta nomor referensi ke kami. Oke, seperti itu Mas Dion, silakan dilanjutkan lagi. Oke, saya lanjut ya, sebentar. Oke, buat teman-teman yang sudah download, ini tampilan dari aplikasi Mudah kalau kita baru membuka aplikasinya. Nah, di sini mungkin teman-teman belum ada transaksinya nih, karena baru download, terus belum melakukan transaksi. Nanti buat teman-teman yang belum download juga, kita akan share video tutorial cara menggunakan aplikasinya ya. Jadi, saya bisa simpulkan ya, kalau di sini teman-teman banyak yang belum menggunakan aplikasi atau pencatatan digital untuk pembukuan usahanya. Setuju ya semuanya ya? Oke. Nah, jadi untuk melakukan pencatatannya, teman-teman bisa pilih tambah transaksi. Saya akan menjelaskan secara detail. Terakhir, saya akan menjelaskan secara simple untuk mencatat menggunakan aplikasi ya. Di atas ini ada pemasukan sama pengeluaran. Nah, teman-teman mau pilih catat transaksi pengeluaran atau pemasukan. Kita ambil contoh, kita melakukan pencatatan pengeluaran nih. Nah, pengeluaran sendiri kalau kita pilih kategori, di sini keluar 15 macam kategori. Kalau teman-teman untuk hasil laporannya ingin detail, nah ini teman-teman bisa pilih kategori yang sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan. Di sini ada beban promosi, beban gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya kemasan, dan lain-lain. Kalau teman-teman di sini belum tahu atau mau tahu nih, misalkan perlengkapan dan peralatan itu apa ya bedanya? Teman-teman bisa scroll ke bawah nih. Di sini ada informasi kategorinya. Teman-teman bisa tahu, lalu bisa pilih yang sesuai. Ini saya ambil contoh, misalkan kita ada pengeluaran di biaya kemasan. Nah, kita bisa isi nominalnya, kan nominalnya 200.000. Nah, di sini kita bisa kasih diskon, tapi karena pengeluaran kita nggak perlu tambah diskonnya. Di sini kita pilih lunas atau belum lunas. Jadi pembelian kita ini kalau belum lunas, kita pilih belum lunas. Misalkan kita bayarnya lunas, pilihnya lunas. Kalau belum lunas, itu kontaknya wajib diisi. Kalau lunas, itu kontaknya nggak perlu diisi. Lalu di sini kita bisa bikin catatan. Catatan misalkan beli plastik. Seperti itu ya.
Jadi beli plastik untuk biaya kemasan besar 200.000. Nah, di sini kita juga bisa pilih metode pembayaran yang kita lakukan. Misalkan kita pembayarannya melalui bank atau e-wallet, nanti tinggal pilih nih bank apa yang kita pakai, seperti itu. Tujuan dari metode pembayaran sendiri, untuk hasil dari laporan racanya itu akan tampil sesuai dari saldo yang masuk dan keluar, seperti itu. Nanti saya tunjukin untuk hasilnya. Ini saya pilih tunai dulu ya. Lalu saya pilih simpan. Nah, ini invoice-nya kita bisa kirim invoice atau cetak struk. Untuk transaksi pengeluaran dan pemasukan akan keluar invoice. Seperti itu untuk pencatatan pengeluaran. Kita di tanggal 25 Juni ini, di hari Jumat, melakukan pembelian biaya kemasan barang itu beli plastik untuk catatannya sebesar 200.000. Ini ya, kelihatan ya. Nah, kita masukin lagi nih transaksi dari pemasukan. Pemasukan kita bisa masukin penjualan. Nah, untuk kategori pemasukan sendiri ada 7 macam. Sama seperti pengeluaran, teman-teman bisa melihat informasi kategorinya di bawahnya. Bisa dipilih sesuai ya. Nah, di sini teman-teman bisa tambah produk. Saya sudah memasukkan produk saya nih. Nanti kita bareng-bareng gimana caranya masukin produk, sekalian sama membuat link toko online. Nah, di sini saya masukin produk nih. Bunga 5. 6 deh. Nah, di sini bisa kita masukin biaya ongkir kalau produk yang kita jual ini ada biaya ongkirnya. Seperti itu. Misalkan saya masukin untuk ongkirnya itu 10.000. Lalu di sini bisa kita masukin diskon juga. Misalkan ada pelanggan kita nih, ini belinya ada 6, minta diskon dong gitu. Nah, kita bisa masukin diskonnya dalam bentuk persentase atau rupiah. Kita pilih. Ini kalau beli banyak gitu Mas ya, kasih iya, gitu ya. kalau dia minta diskon. Nah, ini dia mungkin minta diskonnya, diskon ongkir nih. Kita kasih 10.000. Karena ada ongkir 10.000, kita masukin diskon 10.000. Nah, transaksinya kita pilihnya belum lunas nih. Kalau transaksi belum lunas, itu kontak wajib diisi. Kontaknya bisa langsung orangnya yang beli Mas ya? Iya, benar. Jadi pas kita pilih kontak, ini kan bakalan kosong ya. Ini akan kosong, terus kita bisa tambah daftar kontak. Itu akan direct langsung ke kontak yang ada di handphone kita. Kalau ternyata kontak customer yang beli belum ada, nomornya belum kita save, itu kita bisa pilih yang pojok kanan bawah tanda plus. Nah, ini kita masukin kontaknya. Masukin namanya. Untuk nomor handphone nggak wajib, tapi saran saya diisi aja nomor handphonenya. Kalau nomor handphonenya ternyata terdapat WhatsApp, ketika muncul notifikasi untuk kita menagih, itu bisa langsung direct ke WhatsApp ke customer yang membeli secara hutang yang kita catat seperti itu. Kalau nomornya terdapat WhatsApp ya. Bisa dilakukan di mana aja Mas ya ini ya? Iya, benar. Selama kita bawa HP, iya, bisa kita lakukan penagihan lewat WhatsApp seperti itu. Nah, ini kita isi kontaknya, namanya Dini misalkan ya. Terus kita isi nih tanggal jatuh temponya. Nah, kita tanya dulu customernya mau membayar itu di tanggal berapa gitu. Misalkan mau bayar di tanggal 30. Nah, ini kita isi tanggal 30.
Jadi ketika tanggal 30 di jam 9 pagi akan ada notifikasi yang masuk di handphone kita mengingatkan kita untuk membayar dan menagih hutang seperti itu. Ini solusi buat yang tadi ya, Mbak Isti tadi ya. Kalau Iya, titip 1 bulan gitu bisa iya di diatur sini di bisa satu bulan di-set nih. berikutnya gitu ya. Mau di bulan berikutnya nanti tinggal digeser bulannya, mau di bulan Agustus, mau di bulan Juli seperti itu. Pengingatnya itu langsung ke HP kita dan nomor WA yang beli berarti Mas. Enggak, pengingatnya itu notifikasinya masuk di handphone Oh, kita. di handphone kita. Iya, kita buka notifikasinya, itu kita tinggal pilih menagih gitu. Nanti langsung direct ke WhatsApp customer gitu atau WhatsApp partner ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa masukin catatan, misalkan transfer rekening mana nih? Transfer rekening misalkan BRI 088 sekian-sekian gitu. Nah, ini kita simpan. Kalau sudah kita simpan, nah ini bentuk invoice-nya. Kita bisa kirim invoice atau cetak struknya. Nah, kirim invoice, ini langsung kita pilihnya WhatsApp. Nah, sebelum kita kirim, ini kita lihat dulu ya, untuk teksnya. Teksnya dari mudah tuh seperti ini. Hai Adi, berikut adalah tagihan pembelianmu sebesar 150.000. Kamu dapat melakukan pembayaran menggunakan GoPay, OVO, Dana, dan virtual account bank di link ini. Jadi sebenarnya ini ada teks otomatis dari aplikasi Mudah dan terdapat link untuk Mudah Pay. Misalkan dikirim ya. Tadi bisa teman-teman hapus, bisa teman-teman masukin juga sebagai opsi bagi customer kalau ingin membayar lewat link ini. Nah, ini contoh invoice-nya. Ini yang gratisan Mas ya? Dari Google Enggak, Play Store yang tadi. ini saya udah upgrade. Oh, premium ini ya. Iya. Yang ini premium. Kalau yang gratis nanti ada logo mudahnya. Di sini di atas ini. Di atasnya logo Mudah. Nanti saya kasih contoh buat yang gratis ya. Coba saya cek dulu. Nah, ini buat yang gratisnya seperti ini. Invoice-nya ada Mudahnya. Kalau saya udah upgrade, jadi bisa pasang logo usaha punya saya seperti itu. Logonya juga bisa masuk ke situ ya? Iya, logonya masuk di invoice nih. Ini logonya. Ini saya masukin logo usaha. Nanti teman-teman juga bisa kalau sudah upgrade itu sangat terjangkau kok. Sebesar 30.000 1 tahun. Tapi kalau teman-teman nggak butuh, teman-teman bisa menggunakan Gratisan invoice tadi yang dari Mudah, yang gratisan tadi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, invoice-nya tadi totalnya 150.000, biaya ongkir 10.000, terus ada diskon 10.000. Jadi totalnya 150.000. Di sini tadi kita memasukin catatan transfer rekening BRI sekian-sekian. Nah, muncul catatannya ada di sini nih. Nah, kalau customer kita memilih untuk membayar lewat link ini, customer tampilannya seperti ini nanti. Nah, tagihan dari Roti Koki. Roti Koki itu nama usaha yang saya masukin. Terus nanti customer tinggal pilih metode pembayaran. Nah, ini kita juga memberi opsi bagi customer dan memudahkan customer kalau ingin membayar dengan metode lain seperti membayar lewat GoPay, Dana, OVO, atau virtual bank account lainnya seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Permata Bank. Seperti itu. Terus kalau ada customer bayar lewat link tersebut, masuknya kemana? Nanti akan ada notifikasi di handphone kita kalau ada pembayaran dari customer dan munculnya itu ada di saldo
account mudah kita. Nah, ini ada saldo RP0. Nanti akan muncul saldo sesuai total pembayaran customer. Kita bisa tarik saldonya. Nanti tinggal pilih tarik, isi nama bank, nomor rekening bank. Nah, nanti buat teman-teman yang belum verifikasi, datanya akan dimintai foto KTP dan rekening, seperti itu. Kalau sudah selesai, nanti tinggal tarik. Ketika ditarik itu sejauh ini untuk waktu transfer dari account ke rekening itu secara real time ya, jadi nggak nunggu waktu lama. Berarti Oke. penjualan langsung ke akun mudah dulu Mas ya? Iya, kalau ada customer membayar lewat link tadi. Nah, nih saya kirim tagihan. Nah, ini kan linknya ada di sini nih, otomatis teksnya. Nah, ini juga kita bisa hapus nih kalau nggak mau lewat customer situ. bayar lewat sini. Kita juga bisa hapus sebelum kita kirim invoice-nya, seperti itu. Bisa lewat rekening sendiri. Iya, iya. Nah, ini yang bawah udah dihapus. Nanti untuk rekeningnya ada di catatan, seperti itu. Oke. Terus tadi penjualannya langsung terlapor di aplikasi ini Mas ya? Iya, benar. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melakukan pencatatan seperti tadi, itu teman-teman bisa melihat laporannya di menu laporan. Nah, ini contoh laporannya nih. Kalau di sini teman-teman bisa lihat di hari ini, minggu ini, bulan ini. Maaf ya, internetnya agak lemot. Minggu ini, bulan ini, sama tanggal lain. Nanti teman-teman bisa cek ya. Berarti bisa nge-track di tanggal tertentu laporan keuangan kita kayak gimana, itu bisa ya? Bisa. Jadi tapi untuk laporan yang tampilannya grafik ini, itu teman-teman bisa set tanggal lain hanya dibatasi 7 hari. Jadi di 7 tanggal, teman-teman nggak bisa lebih dari 7. Kalau teman-teman ingin melihat laporan seperti grafik ini di set di tanggal lain, teman-teman harus aktifin premium fiturnya. Di sini ada premium fitur untuk melihat laporan secara grafik seperti tampilan ini ya yang kita lihat ya. Nah, ini laporannya berbentuk grafik. Kalau yang biasa, ini teman-teman bisa melihat di set, tinggal digeser aja minggu ini, hari ini, bulan ini. Tapi kalau di tanggal lain itu teman-teman dibatasi hanya bisa 7 hari, misalkan dari tanggal 25, dari tanggal 24 sampai 30. Kalau lebih dari 7 itu akan diarahkan untuk mengaktifkan fitur pencarian laporan. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengunduh laporan atau melihat laporan secara gratis di laporan keuangan nih. Jadi di sini ada laporan keuangan. Teman-teman bisa lihat laporan laba rugi, laporan harian, laporan raca, dan laporan penjualan. Nah, kalau laporan harian, ini kita juga bisa ubah tanggalnya, ya. Ubah, kita bisa set di sini, bisa lihat di beberapa bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Ini kita bisa set di sini. Di sini teman-teman bebas download untuk hasil laporannya. Ini saya coba lihat laporannya dari 1 Maret sampai tanggal sekarang. Saya bisa lihat di laporan harian. Laporan harian ini bentuknya Excel ya, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada kategori. Jadi tadi kalau pengeluaran sama pemasukan itu kan masing-masing ada kategori.
Nah, kalau teman-teman isinya sesuai untuk kategorinya, di sini hasilnya nih akan muncul. Di sini juga ada catatan. Kalau teman-teman masukin catatan, selain itu ada status pembayaran, ada kontak nama, ada kontak nomor HP, terus ada channel penjualan, biaya ongkir, diskon, ada tanggal jatuh tempo, ada metode pengiriman. Teman-teman bisa explore data ini, bisa teman-teman olah juga. Misalkan ya, saya kasih contoh buat meningkatkan penjualan nih ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengunduh laporan seperti ini, teman-teman bisa gunakan Excel, lalu teman-teman filter nih untuk kontak nama atau dan kontak nomor HP nih. Jadi teman-teman bisa filter yang beli lebih dari 2 kali produk teman-teman nih. Misalkan udah ketahuan ada beberapa pelanggan, dari 100 pelanggan ternyata ada 30 nih pelanggan yang sudah beli produk kita 2 kali. Berarti pelanggan itu merasa nyaman nih sama, masuk kategori nyaman dengan produk kita karena udah beli lebih dari 1 kali. Ketika teman-teman mau meningkatkan penjualan, nah teman-teman bisa menawarkan produk teman-teman ke kontak pelanggan yang beli lebih dari 1 kali. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya jual minuman es teh manis sama es kopi gitu ya. Nah, biasanya es teh manis ini sehari saya bisa laku 50 gelas. Rata-rata 50 gelas. Saya mau meningkatkan penjualan dari es teh manis ini sebanyak 70 untuk besok nih. Untuk besok saya mau jual es teh manisnya 70. Nah, 20-nya ini kita kasih diskon. Jadi kita kurangi profit atau margin dari produk kita kurangi, misalkan dikurangin 20 sampai 50% lah. Nah, 20 ini kita tawarkan dulu ke orang-orang, ke kontak yang sudah beli lebih dari 1 kali. Jadi kita tawarkan mereka. Kita lagi ada promo nih, mau beli enggak ini produk yang biasa dibeli apa? Nanti kita bisa lihat. Misalkan dia biasa beli es teh, kita lagi ada promo nih, es teh harganya sekian. Nah, potensi untuk mereka membeli produk kita itu potensi presentasinya lebih besar ya dibandingkan orang-orang yang belum pernah beli seperti itu. Jadi kalau teman-teman pernah belanja di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau pernah belanja order makanan di GrabFood, GoFood, mereka itu punya data pelanggan. Nah, mereka juga punya strategi dari data pelanggan tersebut. Dari data pelanggan tersebut, misalkan kita mau meningkatkan penjualan, nah kalau teman-teman pernah dapat pesan dari mereka menawarkan produk yang lagi promo, nah itu berarti kontak teman-teman disimpan sebagai kontak pelanggan gitu, seperti itu. Nah, ini strategi-strategi kita untuk meningkatkan penjualan seperti itu teman-teman. Oh, berarti kalau misalkan kayak biasanya kalau ada SMS dari CFC gitu Mas Dusani, penawaran produk apa itu berarti karena memang kontak kita sudah disimpan di database mereka gitu ya? Oh, kalau dari CFC biasanya mereka sudah kerjasama dengan Telkomsel seperti gitu. itu, KFC, McDonald. Tapi ini bisa itu Mas ya, bisa apa? Menjangkau orang-orang pelanggan-pelanggan yang memang suka repeat order sama kita gitu ya. Jadi bisa betul. Ada engagement gitu ya. Iya, jadi kita menawarkan produknya tepat nih ketika kita mau meningkatkan penjualan seperti itu. Yang kita tawarkan orang yang pernah beli lebih dari sekali. Nah, itu potensi mereka beli kembali kan lebih besar dibandingkan orang yang baru sekali beli atau orang yang belum pernah sama sekali beli.
Jadi itu tujuannya. Nanti kalau teman-teman mau coba ya, iseng cobain, misalkan teman-teman biasanya jual sehari itu laku 100 gitu. Teman-teman tambahin aja 10 produk yang dikasih diskon. Nah, teman-teman bisa tawarin orang-orang yang pernah beli lebih dari sekali gitu. Nah, teman-teman bisa tes dulu tuh. Oh, ternyata kalau teman-teman praktekin, wah bener nih, ternyata bisa kejadian ya. Terjadi gitu, bisa terjadi. Nah, teman-teman bisa lakuin buat berikutnya lagi seperti itu. Jadi pelanggan-pelanggan yang loyal ini bisa tetap terjaga, Mas ya? Iya. Nah, Iya, mereka kan akan senang tuh, wah pas ada diskon ditawarinnya ke kita nih gitu. Nah, mereka akan lebih rajin lagi tuh belanja produk kita karena merasa ada hubungan yang beda dengan kita tuh, hubungan sebagai customer ya, seperti itu. Kalau di laporan neracanya kayak gimana, Mas tuh, Mas? Oke. Nih, laporan neraca ya. Iya. Nah, untuk laporan neraca sendiri, ini kita nggak bisa set di tanggal ya. Laporan neraca itu laporan total pencatatan kita dari awal sampai akhir nih. Jadi tujuannya untuk melihat aset kita nih dari laporan neraca. Nah, tadi kan ada metode pembayaran tunai, bank, atau e-wallet. Ini akan tampil di sini nih, laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada aset, kas, dan setara kas. Ini saya sudah mencatat sebelumnya ya. Itu tunai ada 26 juta sekian, terus Bank BRI ada 4 juta sekian, Bank Danamon ada 300 sekian. Nah, jadi kalau teman-teman mencatat transaksinya sesuai dengan metode pembayaran, ini akan memudahkan teman-teman untuk rekap laporannya seperti itu. Nanti bisa kelihatan, oh saldo kita di Bank BRI itu dari keuangan usaha kita tuh ada berapa sih, seperti itu. Dari Bank BC itu ada berapa. Nah, terus di sini juga ada piutang usaha. Jadi piutang usaha sendiri kita punya pelanggan yang belum membayar atau hutang sebesar 4 juta sekian. Nah, ini piutang usaha. Terus ada persediaan aset tetap, peralatan, sama koreksi persediaan. Nah, di sini ada jumlah asetnya 51 juta sekian. Seperti itu. Seperti tabel yang tadi kita bareng-bareng lihat di materi tentang manfaat dari laporan keuangan ya. Iya, Mas. Itu laporan neracanya. Nah, terus di sini ada laporan laba rugi nih. Nah, untuk laporan laba rugi sama nih. Laporannya sudah sesuai dengan SAK IMKM. Nanti teman-teman boleh cek deh di Google. Apa sih SAK IMKM itu? Standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah. Terus harus nggak kita punya laporan keuangan yang SAK IMKM? Teman-teman boleh googling deh. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata kita harus punya laporan yang seperti ini ya untuk laporan usaha kita seperti itu. Nah, di sini ada standarnya Mas ya berarti ya, laporan-laporan kayak gini. Kenapa Mas? Ada standarnya memang ya SAK IMKM tadi. Iya. Nah, standarnya seperti ini nih untuk laporan laba rugi dan laporan neraca, tabelnya seperti ini. Tabel laporannya. Di sini ada pendapatan usaha. Kalau sejauh ini mungkin teman-teman yang baru melakukan pencatatan secara manual lewat buku, atau bahkan teman-teman yang belum melakukan pencatatan, itu kan tahunya
keuntungan totalnya berapa sih gitu. Tuh, terus bisa keuntungan bulannya itu berapa sih bulanannya seperti itu. Tapi belum memiliki hasil dari laporan yang sesuai dengan SHK IMKM seperti itu ya. Nah, ini Oke, ini kalau udah punya laporan kayak gini, misalkan ada investor mau invest ke usaha kita udah terlihat meyakinkan, Mas ya. iya benar banget. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan pinjaman modal ke investor, ke bank seperti KUR gitu ya. Nah, nanti kita bawa hasil laporannya nih. Ini laporan keuangan usaha saya nih selama 5 bulan gitu. Nah, nanti kan bisa dicek, bisa diminta, oh boleh deh kita lihat dari laporan arus kasnya juga, laporan harian. Nah, nanti kita tinggal unduh yang Excel tadi. Kita bisa kirim. Jadi hasil laporan ini bisa dikirim juga lewat WhatsApp seperti itu. Iya, iya, iya. Tadi Nah, ada ini HPP juga, Mas ya, di sana tadi. iya. Breakdown per produknya gimana gitu ya? Lihat yang Iya. laba rugi. Nah, di sini teman-teman bisa bagikan bisa lewat WhatsApp juga seperti itu. Jadi nggak hanya diunduh, tapi bisa langsung dibagikan. Nah, sekarang kita lihat nih dari laporan yang grafik. Bedanya apa sih kalau laporan berbentuk grafik sama berbentuk Excel tadi yang hanya tulisan dan kolom-kolom kategori gitu seperti itu ya. Ini sebenarnya memudahkan teman-teman untuk menganalisa bisnisnya nih. Di sini kita lihat ya, untuk hari ini saya mengalami rugi nih 50.000 karena tadi ada 2 transaksi yang kita lakukan, pengeluaran beli plastik 200.000 sama pemasukan tadi dari pelanggan 150.000. Berarti untuk hari ini kita mengalami rugi 50.000 nih. Tapi kalau kita lihat di minggu ini, itu saya mengalami keuntungan 1.700.000. Begitu juga di bulan ini, itu akan bertambah. Nah, kalau grafik ini akan memudahkan teman-teman nih untuk melihat, menganalisa, dan mengambil keputusan. Jadi dari grafik-grafik ini kan teman-teman bisa lihat kalau yang hijau itu pemasukan dan yang merah ini pengeluaran. Ini bisa kelihatan kan, yang hijau ini paling tinggi tuh di tanggal berapa sih? Nanti kita bisa lihat, oh di antara tanggal 21 sampai tanggal 26 nih. Ini kenapa bisa ada transaksi sebesar ini? Kita bisa lihat transaksinya. Itu. Nah, kita analisa, oh paling tinggi ternyata di hari Rabu misalkan ya. Di hari Rabu nih paling tinggi gitu. Kenapa sih kok bisa paling tinggi? Kita lihat lagi, oh ternyata hari Rabu itu lagi ada event gitu, misalkan ada hari raya atau hari libur seperti itu. Oh jadi penghasilan kita akan meningkat saat di hari libur atau di hari raya atau di event lainnya seperti itu. Nah dari sini kita bisa membuat keputusan gimana ya caranya kita mau penghasilannya seperti di hari Rabu gitu. Nah, kita bisa bikin promosi seperti itu. Itu salah satunya. Terus selain pemasukan yang tinggi, pengeluaran juga kita bisa analisa nih. Oh, ini pengeluaran paling tinggi di tanggal berapa sih? Oh, paling tinggi sama nih di antara tanggal 21 sampai tanggal 26. Kita bisa lihat transaksinya, terus kita bisa tahu kenapa sih bisa ada pengeluaran tinggi di tanggal segini atau di minggu ini. Nah, dari situ kita bisa tahu, misalkan oh ternyata kita lagi ada biaya sewa tempat gitu atau biaya gaji karyawan kalau misalkan punya gaji karyawan seperti itu ya. Nah, dari sini kita lebih mudah nih untuk melihat laporannya. Cepat gitu. Nggak kita lihat kita lihat secara berurut gitu. Ini langsung kelihatan di tanggal berapanya seperti itu. Ini dari laporan ya teman-teman.
Sampai di laporan ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau tanya, silahkan raise hand ya teman-teman. Sementara belum ada yang raise hand, Mas. Silahkan lanjut Oke, dulu. kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di toko ya. Nah, ini di toko kita bisa masukin produk nih teman-teman. Masukin produknya, caranya tambah produk baru. Lalu di sini ada, kalau teman-teman lihat, ada pembukuan biaya HPP otomatis. Itu berlaku untuk teman-teman reseller ya. Kalau teman-teman di sini bukan reseller, saran saya nggak usah diaktifin. Tujuannya pembukuan biaya HPP otomatis. Jadi yang namanya pembukuan itu kita harus melakukan pencatatan pengeluaran sama pemasukan ya. Nggak bisa kalau hanya dengan melakukan pencatatan pemasukan, terus kita bisa tahu untung. Tapi kita perlu melakukan pencatatan pengeluarannya juga. Jadi hasil dari laba atau rugi, untung atau rugi usaha kita harus melakukan pencatatan pengeluaran sama pemasukan. Kecuali teman-teman dropshipper ya, karena dropshipper itu biasanya nggak ada yang melakukan pengeluaran seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa masukin nama produknya, masukin harga jual, lalu masukin harga beli. Harga beli ini berlaku buat teman-teman yang reseller ya. Kalau teman-teman bukan reseller, sebaiknya nggak usah dimasukin harga beli. Jadi tujuan dari harga beli saat kita mencatat transaksi pembelian atau pengeluaran, itu kita bisa pilih produk yang kita beli atau restock seperti itu. Nah, di sini kita bisa isi stok, bisa isi beratnya, bisa isi deskripsi produknya. Lalu setelah selesai kita simpan. Nah, ini saya kasih contoh produk yang sudah saya masukkan deh. Jadi ini ada kopi susu gula aren. Terus harga jualnya saya masukin 10.000, harga belinya saya masukin 5.000. Ini untuk reseller ya. Terus di sini ada stoknya, ada beratnya, lalu ada deskripsi barangnya. Nah, ini juga saya contreng tampilkan di toko online. Jadi kalau teman-teman tadi memasukkan harga jual dan harga beli, ini saya kasih contoh di transaksi ya. Tambahkan produk, saya masukin kopi susu. Kalau kita set di pemasukan, itu harganya 10.000. Kalau kita geser ke pengeluaran, itu harganya berubah jadi 5.000. Kalau pengeluaran, ini saat kita isi stoknya. Jadi kalau kita reseller, kita isi stok, kita catat nih pengeluaran, terus kita pilih produk yang ingin kita beli untuk restock ya, isi stok. Seperti itu. Itu tujuan dari mencatat harga beli. Nah, kalau tadi kita aktifkan untuk biaya HPP otomatis, itu teman-teman nggak perlu lagi mencatat stok yang kita beli, tapi langsung masukin di produknya, ditambahin stoknya. Itu akan muncul di aset untuk laporannya. Jadi ketika teman-teman produknya laku, ini khusus reseller ya. Ketika produknya laku, itu akan langsung kelihatan keuntungan dari produk yang laku selisih dari harga jual dan harga beli. Tapi kalau teman-teman bukan reseller, ini nggak disarankan ya teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke link toko online. Tadi kita sudah memasukkan produk, lalu dicontreng untuk tampilkan di toko online, kita bisa bagikan link toko online-nya nih. Bisa dibagikan melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan copy link-nya juga. Ini saya kasih contoh kalau kita bagikan melalui WhatsApp. Nah, nih. Semakin mudah belanja produk roti koki di link.
Ini langsung tampil linknya. Linknya ini sebenarnya kita bisa taruh di bio media sosial kita seperti Instagram atau Facebook gitu ya. Jadi kalau kita pajang linknya, ketika ada calon pelanggan yang buka media sosial kita, atau kita bagikan ini ke grup-grup WhatsApp seperti itu ya. Nah, ini diklik linknya, ini akan langsung ke produk-produk yang kita jual. Nah, ini dari sisi calon pelanggan kita bisa lihat produk-produk yang kita jual. Mereka juga bisa belanja langsung di link ini. Kalau mereka klik, nanti keluar deskripsinya kopi susu gula aren, kopi asli Arabica, seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh kalau pelanggan kita itu belanja lewat linknya. Misalkan Ini jadi kayak link tree itu Mas ya? Iya, benar. Jadi langsung jadi Dimasukin. satu ya? Iya. Nah, ini dimasukin nih. Misalkan customer beli kacamata, dimasukin jumlahnya 5. Terus masukin kopi susunya 1. Nah, tinggal klik lihat keranjang, nanti konfirmasi pesanan. Nah, ini customernya wajib isi email, nama, nomor HP, alamat pengiriman, kota, sama kode pos. Nah, ini misalkan sudah diisi, customer bisa langsung pesan sekarang. Jadi seperti kalau belanja online lewat media sosial ya, ini kan akan diminta nama kita, nomor HP, terus alamat pengiriman. Kalau di sini emailnya wajib diisi. Tujuan dari customer mengisi email, jadi ketika ada pesanan masuk di aplikasi Mudah dan kita konfirmasi pesanan tersebut, itu akan masuk ke email customer-nya. Jadi customer akan diberitahu oleh Mudah kalau pesanannya sedang diproses. Kita nggak perlu ngasih tahu lagi ke customer kalau pesanannya sudah diproses, seperti itu. Jadi customer-nya langsung dapat email dari Mudah nih. Nah, customer pilih pesan sekarang. Dari customer, mereka bisa chat pemilik link atau chat kita dengan klik tanya penjual. Ini langsung direct ke WhatsApp kita nih. Seperti itu. Hai Roti Kopi, saya telah melakukan pembelian. Nah, kita juga akan ada notifikasi masuk di handphone kita ya, di aplikasi Mudah kita. Nah, ini notifikasinya. Kamu menerima pesanan baru sebesar, segera konfirmasi pesanan sebelum 24 jam. Ini kita buka nih. Nah, ini tadi pesanan yang kita buat, kita contohkan tadi dari customer. Jadi ada customer itu namanya Dion, alamat pengirimannya ke Jakarta. Nah, produk yang dibeli, ini kita bisa klik, ada kacamata 5, terus kopi susu gula arennya 1. Nah, ini kita bisa terima pesanan. Kalau dipilih terima pesanan, itu akan ada email masuk ke customer. Tapi sebelum kita terima pesanan, kita lihat dulu nih. Misalkan produk kita nggak ada nih, kopi susu gula arennya habis, kita bisa chat pembelinya. Atau misalkan di sini kan belum masuk biaya ongkos kirim ya, karena ada biaya ongkos kirim, kita juga chat pembelinya nih. Ini langsung direct ke WhatsApp pembeli. Kita nggak perlu pilih-pilih kontaknya lagi, tapi langsung direct ke WhatsApp pembelinya. Nah, ini kita bisa diskusi sama pembeli. Misalkan di sini ada biaya ongkirnya Kak, gitu. Sebesar sekian, gimana Kak, mau dilanjutkan nggak gitu.
Nah, misalkan dari pembeli udah oke, kita bisa langsung terima pesanan. Nah, sudah kita terima pesanan, kita bisa ubah dulu nih untuk tagihannya, karena kita belum masukin biaya ongkos kirimnya tadi. Kita masukin biaya ongkir 10.000. Kalau sudah selesai, lalu kita simpan. Dan kita bisa langsung kirim tagihan. Nah, sama seperti tagihan yang belum lunas, ini akan muncul link Mudah Pay ya. Jadi kalau teman-teman tidak mau customer-nya bayar melalui link Mudah Pay, ini teman-teman bisa hapus sebelum dikirim, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, dari customer sudah bayar, kita pilih sudah bayar. Sebelum ke sudah bayar, saya mau kasih lihat dulu. Jadi kalau tadi ada pesanan, itu akan masuk di pesanan baru ya. Ini pesanannya tadi sudah kita konfirmasi. Kalau sudah dikonfirmasi, pindah ke belum lunas. Nah, ini tadi di tanggal 25 yang belum lunas. Nah, kalau sudah dibayar, ini kita pilih sudah dibayar. Nah, ini statusnya paling atas berubah jadi siap dikirim. Nih, kita scroll ke kanan. Di swipe ke kanan, ini kita bisa tahu nih produk yang harus dikirim itu ada atau enggak gitu. Kalau sudah dikirim, kita pilih sudah dikirim. Nah, statusnya berubah jadi selesai, seperti itu. Wih, Mas, kalau itu di atas ada pulsa pakai data token listrik itu apa, Mas? Iya, jadi teman-teman bisa menggunakan saldo Mudah Pay untuk membeli pulsa. Iya. Jadi kita bisa beli pulsa dan paket data, token listrik, tagihan. Nah, ini kita bisa beli dari aplikasi Mudah juga. Tinggal dipilih. Berarti mau beli Mudah ini nggak cuma buat catatan keuangan aja, Mas ya, bisa jadi kayak marketplace juga, bisa jadi virtual accounting juga, Mas ya, berarti virtual. Iya. Virtual jadi kalau mau jualan pulsa juga bisa seperti itu. Jualan pulsa, ini kita bisa isi saldonya, misalkan ada yang beli pulsa, nanti kita tinggal masukin nomor handphone. Nah, itu akan muncul. Seperti itu. Diambil dari Mudah Pay tadi ya? Iya. Selain Mudah Pay juga bisa dibayar lewat yang lainnya sih. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan yang Telkomsel. Nah, ini saldo Mudah Pay yang paling atas, bisa lewat GoPay, bisa lewat Dana, OVO, virtual bank account, seperti itu. Ini all in one aplikasi sih, Mas, kayaknya ya. Iya, Mas. Ini bakal bisa memudahkan UMKM buat memang mengarungi samudra penjualan online ini. Iya. Bisa jadi kapal yang enak ini buat teman-teman ini sebenarnya. Iya, makanya kalau teman-teman rajin melakukan pencatatan keuangan di aplikasi Mudahnya, nah rata-rata memang teman-teman yang sudah melakukan pencatatan secara 5 bulan rutin, itu penghasilannya meningkat 120% ke atas, Mas. Seperti itu. Kalau yang paket yang premium tadi bisa dapetin apa aja, Mas? Yang bayar berapa tadi? Ya, jadi untuk yang premium itu teman-teman di sini bisa pilih toko. Nah, bisa beli fiturnya nih. Nah, di sini bisa beli fitur pakai logo usaha sendiri. Ini buat yang invoice tadi ya? Pakai iya, logo usaha sendiri. Pakai logo usaha sendiri. Nah, nih, untuk logo usaha sendiri cuma 30.000, Mas ya? Iya, untuk 12 bulan. Terus APP otomatis ini
45.000 untuk 6 bulan dan 60.000 untuk 1 tahun. Waduh. Ini saya ganti dulu. Oh iya, ini kita bisa masukin lebih dari satu bisnis ya, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman usahanya lebih dari satu, ini tinggal di pojok kiri atas. Kalau teman-teman dimanapun menunya, di laporan, transaksi, tagihan, di pojok kiri atas, ini bisa teman-teman pilih. Nah, teman-teman bisa tambah bisnis baru. Di sini saya masukin 3 bisnis nih. Ada roti koki, kopi dulu, sama Muda Official. Jadi kayak Instagram gitu Mas ya, bisa multi account ya? Iya, bisa punya Banyak lebih gitu ya? dari satu bisnis. Jadi nggak kecampur tuh. Atau teman-teman mau pisahin nih uang pribadi sama uang usaha. Teman-teman bisa mulai dari sini nih, pencatatan keuangan pribadinya. Keuangan Seperti pribadi juga bisa ya Mas ya, lewat sini berarti ya? iya, Biar lebih bisa ngirit. biar bisa lebih rapi. Jadi buat teman-teman juga selalu diingat ya, kalau keuangan usaha ini nggak boleh dicampur sama keuangan pribadi. Jangan sampai dicampur, karena hasilnya juga akan berantakan seperti itu. Misalkan dari hasil usaha kita baru pegang nih 100.000, tiba-tiba anak kita minta uang jajan, nah kita pakai tuh 20.000, kita kasih ke anak kita. Nah itu nggak kecatat tuh. Nanti hasil akhirnya kita bingung, loh kok ini pendapatan 100.000 tapi uang di kita cuma 80.000 ya, 20.000-nya kemana gitu. Nah makanya jangan sampai dicampur tuh uang usaha sama uang pribadi kita, seperti itu. Itu yang paling susah sih Mas kayaknya. Iya, mulainya pelan-pelan Mas. Iya. Sama seperti pencatatan digital ini ya. Tadi sebenarnya kan agak sulit ya untuk melakukan pencatatan digital ya teman-teman, apalagi buat teman-teman yang belum pernah melakukan pencatatan usaha nih, pencatatan keuangan usaha, sebenarnya agak sulit. Terakhir saya akan kasih untuk cara simpelnya melakukan pencatatan nih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya langsung ke terakhir nih untuk catatan simpel. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya belum ada Mas. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand ya. Ya, bisa resen, Iya. bisa di chat. Di chat ada nggak ya? Tadi di chat sepertinya saya ngecek ada sih Mas. Bentar, saya baca ya Mas. Oh iya, ini ada. Mas, kalau kas di bank setiap bulan kan kena biaya admin. Itu masuknya admin bank. Laporannya di mana ya? Laporannya di pengeluaran. Misalkan kas di bank ya. Nah, ini bisa ditambahin transaksi, pengeluaran, kategorinya bisa pilih beban lain-lain. Kan biaya administrasinya biasanya tiap bank beda-beda ya. Ini saya masukin 17.000. Dipilih lunas, terus di sini pilih metode pembayaran sesuai sama saldo bank yang dimaksud. Misalkan mandiri gitu. Nah, ini kita simpan. Nanti saldo hasil neracanya di mandiri akan berkurang 17.000. Dan di laporan arus kas, di laporan harian nanti kelihatan ada biaya yang keluar dari 17.000 dari biaya masukkan biaya lain-lain ya, tadi kita masukin ya. Di sini kita bisa masukin catatan nih, biaya administrasi bank, seperti itu. Kalau sudah selesai kita pilih simpan. Nah, ini masuk ke catatan kita nih. Jadi neracanya nanti untuk saldo kita di bank, ini kan tadi masukin pilihnya Bank Mandiri ya, langsung berkurang tuh 17.000. Dan di catatan laporan hariannya nanti kita bisa cek ada kategori beban lain-lain, di situ ada catatan biaya administrasi bank, seperti itu. Saya kan nitip-nitip di toko Mas, kalau jualan kadang ada retur. Retur tuh apa ya? Retur Mas. Barang kembali retur.
Oh, retur. Iya. Jadi Iya kan, untuk siapa ya? Mbak Budamis ya. Lantas sebagai maksudnya retur apa gimana ya? Tak minta buat unmute sekalian aja. sistem tempo. Oke, saya kasih simulasinya. Iya, Mbak. Ini ada yang baru masuk beberapa kali, saya pencet admit nih, Mas. Iya, enggak apa-apa, Mas. Oke, jadi buat yang jualan sistemnya konsinyasi, ini kita bisa di toko, pilih toko, lalu tambah produk baru nih. Nah, kita bisa masukin nama produknya sesuai sama partner yang kita titip. Misalkan ada 3 partner yang kita titip nih, ada A sama B sama C. Nah, ini kita pilih A aja nih. Titip A, isinya titip A tuh. Wah, Pak. Yo paling cuma toko tuane. Nah, terus Fotonya tuh, tapi memang Magresari. Gitu loh. Kan grup kelas. Sopo? Hah? ada suara masuk. Iya, udah. Oke. Nah, ini kita masukin nih. Langsung aja masukin harga jualnya. Ini Misalkan drag drop. Bu. harga jualnya 20.000. Iya. Ini kita masukin stok yang kita titip di produk A ini, di partner A, titip A. Kita masukin stoknya 100. Lalu kita simpan. Mbak. Hup, Hup. Zo. Nah, jadi kita ngeceknya di produk ya. Kita ngeceknya di produk, Soalnya itu ya. ada stok 100. Nah, kita juga bisa bikin transaksinya. Misalkan transaksinya dari pemasukan penjualan produknya tadi titip A, kita langsung masukin jumlahnya aja. Ini sebenarnya bisa diklik, cuma jaringan saya agak lemot ya. Jadi misalkan saya titipnya 20 nih. Simpan. Nah, ini kita pilih belum lunas, kontaknya sesuai sama produk, sesuai sama partner yang dititipkan produknya ya. Lalu di sini tanggal jatuh temponya misalkan tanggal 25. Kita simpan. Nah, kalau udah disimpan, ini bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan penjualan produk kita, nama partnernya misalkan Ray ya, Ray. Lalu kita bisa melihat tagihan nih. Di sini kita bisa melihat dari tagihan supplier yang transaksinya belum lunas. Nah, ada Ray nih. Saat tanggal jatuh tempo ya, kita ambil produk kita nih. Jadi kita ambil produk kita lihat, oh ternyata yang laku cuma 15 gitu. Yang laku cuma 15. Kita kan titipinnya 20 tuh. Nah, ini bisa kita hapus yang 20 ya. Kita bikin transaksi lagi sesuai sama yang laku. Tadi kan yang laku cuma 15 tuh. Nah, yang transaksi sebelumnya itu kita hapus. Sini kita pilih 15, lalu pilih lunas. Nah, di situ retur 5 sudah kita masukin stok lagi, seperti itu. Jadi hasilnya juga sesuai sama produk yang kita taruh, lalu ternyata produknya yang aku cuma 15, stoknya yang 5 kembali ke kita. Jadi kalau kita lihat stoknya nanti,
sesuai sama produk yang laku gitu, bukan produk yang dititipkan. Kalau tadi kan produk yang dititipkan 20 ya. Nah, stoknya jadi berkurang 20. Ternyata yang laku cuma 15. Itu kita transaksinya kita hapus dulu. Kita bikin lagi transaksinya sebesar 15 produk yang laku. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat tadi stoknya jadi 85 karena yang laku cuma 15. Sebelumnya kita bikin 20 itu kita hapus transaksinya, bikin lagi 15. Jadi fungsi dari pencatatan ini kita bisa mengingat, bikin reminder untuk kita menagih seperti itu atau mengambil barang ke partner kita gitu. Gimana? Sampai sini paham nggak? Tadi siapa yang ngomong? Tadi Buddha Misi. Paham ya? Udah misi ya? Paham Mas, sudah, makasih. Sama-sama. Oke, ini teman-teman, ini saya akan penutupan. Ini saya kasih cara gampangnya ya buat teman-teman melakukan pencatatan. Kalau tadi kan kita harus pilih untuk kategori, untuk statusnya, terus set tanggal jatuh tempo, isi kontak. Nah, di sini untuk cara simpelnya nih. Jadi teman-teman kalau buka aplikasi Mudah, ini kan tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa masukin tambah transaksi, pilih tambah transaksi. Yang namanya usaha, sekali lagi saya ingetin, yang namanya usaha, kita kan biasanya melakukan pencatatan pengeluaran sama pemasukan. Jadi teman-teman bisa lakukan ini secara satu waktu atau 2 waktu. Satu waktu itu misalkan teman-teman mau masukin sekaligus pengeluaran sama pemasukannya saat closing usaha. Jadi itu bisa dilakukan, teman-teman bisa totalin jumlah pengeluarannya berapa, jumlah pemasukannya berapa. Nah, itu bisa saat closing usaha. Tapi kalau di 2 waktu kayak saat teman-teman belanja keperluan usahanya, nah teman-teman bisa langsung catat tuh total biayanya, pengeluarannya berapa. Terus setelah closing usaha malam-malam teman-teman bisa masukin total pemasukannya seperti itu. Jadi kita bisa pelan-pelan untuk mencatat secara digital ya. Untuk digital ini nggak bisa instan ya. Jadi kita pelan-pelan, nggak bisa langsung. Jadi cara simpelnya adalah saat pengeluaran itu teman-teman bisa pilih kategorinya, bisa dibiarin ya pembelian persediaan. Nah ini kalau saya pilih pembelian bahan baku, lalu langsung aja isi nominalnya. Misalkan nominalnya itu 1 juta. Nah teman-teman langsung pilih nih lunas. Setelah selesai langsung pilih simpan. Gimana? Gampang kan? Kita udah melakukan pencatatan pengeluaran tuh. Sekali lagi ya, saya ulangin ya. Pengeluaran lagi ya. Ini saya mencatat pengeluaran. Jadi di atas ada pemasukan sama pengeluaran, saya pilih pengeluaran. Di sini saya pilih kategorinya pembelian bahan baku, terus saya pilih nominalnya, isi nominalnya 500.000. Pilih lunas, lalu simpan. Nah, ini kita sudah 2 kali nih melakukan pencatatan pengeluaran. Gampang kan ya? Lalu selanjutnya kita melakukan pencatatan pemasukan. Kita langsung pilih tambah transaksi. Kategorinya penjualan sudah sesuai, produknya nggak usah diisi, langsung aja nominalnya diisi. 2 juta. Nah, kita tinggal geser yang bawah, lunas sama belum lunas ini, jadi lunas. Lalu simpan. Selesai. Kita sudah melakukan pencatatan pemasukan nih, besar 2 juta. Jadi
Begitu cara simpelnya ya teman-teman. Jadi kita misalkan pagi-pagi belanja kebutuhan usaha, itu kita langsung masukin pengeluaran, pembelian bahan baku, lalu masukin nominalnya 500.000, pilih lunas, lalu simpan. Nah, udah selesai. Tinggal di back, ini kita sudah melakukan pencatatan pengeluaran. Tadi kita langsung hitung totalnya 500.000. Lalu kita masukin transaksi lagi untuk pemasukan. Kategorinya sudah sesuai penjualan. Nah, ini pas closing usaha kita hitung, wah ternyata hari ini ada uangnya 3 juta nih dari transaksi usaha kita. Ini kita langsung masukin aja nih 3 juta. Pilih lunas, lalu simpan. Udah selesai. Nah, ini kita sudah bisa disebut mencatat keuangan secara digital. Jadi nggak setiap transaksi kita langsung masukin ya, harus masukin. Tapi kita bisa perlahan totalnya aja, total transaksinya. Kalau yang biasanya pakai buku, itu nanti pas di akhir total pengeluarannya berapa, total pemasukannya berapa, ini kita bisa pindahkan lewat digital. Kalau teman-teman tiap transaksi nanti teman-teman merasa, oh ternyata ribet ya pakai aplikasi untuk pencatatan. Tapi kalau teman-teman memulai dengan membiasakan dulu perlahan, nanti teman-teman akan tercipta kebiasaan dan teman-teman untuk pencatatannya sudah digital. Untuk pencatatan digital ini, kalau di aplikasi mudah, tadi kan kita sudah lihat ya, hasil laporannya sudah sesuai dengan SHK IMKM. Dan teman-teman untuk laporan dan transaksi yang sudah teman-teman catat di aplikasi juga aman. Ketika teman-teman menghadapi kendala handphonenya rusak atau yang lainnya, itu teman-teman tinggal masukin nomor handphone, bisa login di handphone mana aja gitu. Yang penting nomor handphone, karena kita pakainya OTP. Jadi teman-teman punya backup untuk laporan usahanya. Kalau lewat buku, itu kan agak resiko, seperti bukunya basah atau bukunya hilang. Jadi kalau lewat digital, ini insya Allah lebih aman, seperti itu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti kalau mau tadi Mas ya, mau tambah keren itunya apa kayak invoice ada logonya, Iya. HPP bisa beli yang paket premium, harganya juga sangat terjangkau ya tadi Mas ya. Iya, jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman beli, nanti kita akan buat teman-teman yang mau beli atau enggak, buat teman-teman yang mau beli nanti bisa diinfokan ke rumah BUMN Kembang, ke siapa ya di info ini ya? Mbak Ubrotun. Ubrotun ya. Ada Oke, di sini juga. bisa diinfokan ke Mbak Ubrotun biar teman-teman bisa dapat diskon nih dari harga yang tampil di sini. Nanti teman-teman bisa dapat diskon 10%. Kalau teman-teman mau beli, nanti dihubungi Mbak Ubrotun ya. Iya. Kalau tadi harganya berapa Mas? Kalau yang logo itu 30.000 tak Mas ya? Iya, yang logo 30.000, nanti jadi 27.000 nanti kalau belinya lewat Mbak Ubrotun. Nanti akan dikasih untuk referral code-nya. Jadi sebenarnya referral code-nya itu kita harusnya ngasih di hari ini ya, tapi kita lagi ada kendala, jadi referral code nggak bisa di hari ini. Minggu depan kita akan kasih referral code-nya, seperti itu. Untuk teman-teman bisa dapat diskon ya. Apa aja Mas, kalau mau update bisa dilihat Mas. Ya, ini untuk beli fitur yang di-upgrade adalah logo usaha, terus hitung HPP otomatis buat teman-teman yang reseller. Kalau teman-teman produksi sendiri, nggak usah diaktifin fitur ini ya. Nah, terakhir ini pencarian laporan. Nah, ini pencarian laporan yang berbentuk grafik tadi, ya, yang memudahkan teman-teman untuk menganalisa dan membuat keputusan itu sebesar 150.000 per 12 bulan atau per tahun. Ini
Berarti biayanya itu sebesar 12.000 satu bulan. 12.000 per bulan Mas Gitu ya. ya. Jadi Iya. kalau misalkan sama sekalian tambah-tambah logo tadi ya 170 ribuan masih Mas ya. Iya. Kalau misalkan produsen mau upgrade ke logo, invoice-nya ada logonya sama apa pencarian laporannya ini bisa komplit, belinya 170-an ribu ya. Iya, Nanti benar. belinya lewat apa tuh tadi Mas nanti Mas? Bayarnya lewat apa nanti? Lewat BUMN ya? Bayarnya nanti bisa transfer ke BCA Mudah kalau mau dapat gitu. diskon ya. Tapi kalau nggak dapat diskon bisa lewat sini nih, bayar. Nah ini bisa lewat GoPay, lewat Dana, lewat OVO. Seperti Bagus itu. lagi tadi kalau lewat referral code dari rumah BUMN nanti bisa dapat diskon 10% gitu Mas ya. Dapat diskon 10%. Nah, ini juga untuk yang logo usaha buat teman-teman yang jualannya suka kirim invoice. Nah, ini kita bisa aktifin dulu nih logo usahanya karena dengan logo usaha kan invoice-nya jadi lebih keren ya. Kelihatan meyakinkan dan keren gitu. Udah ada logo usahanya. Seperti itu. Minimal nanti, ini bisa lah 30.000 sebulan ini, setahun ini ya. Bisa lebih keren. 30.000 untuk 1 tahun. Nanti buat teman-teman yang biasa kirim invoice bisa aktifin ini. Oke, seperti itu. Cukup dari Mas Dion. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman UMKM. Silakan, saya buka forum pertanyaannya. Selain Mbak Esti tadi. Silakan silakan raise hand, angkat tangan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin? Bu Tutik masih join ya? Mas, ini ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada Mas. Ada ya. Nanti mungkin dari Mbak Citra akan infokan untuk kode referralnya ya di grup WhatsApp. Oke Mas. Siap Mas. Sepertinya nggak ada pertanyaan Mas. Iya, sepertinya nggak ada pertanyaan. Jadi nanti Mbak Citra juga akan share video tutorial cara menggunakan aplikasi Mudah ya. Oh ada ya, ada video tutorialnya ya? Iya, ada videonya. Nanti akan di-share sama Mbak Citra. Jadi buat teman-teman yang belum paham bisa melihat juga video tutorialnya. Sip. Oke, kalau nggak ada lagi, saya izin pamit kalau gitu ya, Mas ya. Iya Mas. Ya, seperti itu. Terima kasih sekali Mas Dion atas sharingnya pada sore hari ini. Semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman UMKM di Rembang. Semoga nanti teman-teman UMKM di Rembang juga semakin baik ke depannya. Usahanya semakin maju karena memang standar-standar untuk naik kelas ini sudah bisa semakin terpegang nih Mas, karena memang di RB Rembang ini khususnya kita memang menargetkan teman-teman UMKM ini bisa naik kelas Mas. Salah satunya melalui sirkular ekonomi yang bagus seperti ini, melalui Mudah, ini bisa menjadi sebuah pegangan yang sangat kuat buat teman-teman bisa nanti mengarungi samudra online tadi. Karena seperti yang kita tahu ya, online ini memang nggak mudah untuk teman-teman UMKM khususnya. Salah satu cara mempermudah tentunya dengan mudah.id. Wah, ini dia. Dengan aplikasi Mudah. Iya, makanya ini mungkin jadi salah satu guide buat teman-teman UMKM di Rembang sih, Mas. Seperti itu, Mas Dion. Terima kasih sekali sharingnya, Mas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari saya dengan cara menyampaikan. Nanti misalkan teman-teman butuh bantuan mengenai aplikasi, teman-teman bisa lihat ya, ini kan layarnya masih di-share ya. Di pojok kanan atas itu ada bantuan. Nah, ini langsung ke WhatsApp-nya Mudah. Nah, teman-teman bisa menanyakan langsung ke tim Mudah kalau teman-teman punya pertanyaan seperti itu. Oke, terima kasih semuanya buat yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini usahanya bisa berkembang sampai bisa menciptakan lapangan kerja bagi teman-teman yang membutuhkan ya.
Amin, amin, Terima amin. kasih semuanya. Siap, terima kasih Mas. Lancar. Oke. Ya, sukses selalu buat teman-teman yang Siap, sudah siap. hadir. Terima kasih juga buat teman-teman Rumah BUMN Kembang. Ya Mas Dion dari Iya. Muda Edi. Siap, Mas. Demikian pelatihan laporan pencatatan keuangan pada sore hari ini dari BUMN Rembang. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak untuk teman-teman UMKM yang telah bersedia bergabung dan stay tune dan mempelajari ilmu baru ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita semuanya. Dan terima kasih juga buat Mas Dion yang telah sudi nge-share ilmunya buat kita biar teman-teman ini bisa semakin survive, semakin semangat buat fighting ini, Mas. Nah, seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.